Petugas kesehatan Bandara Soekarno-Hatta mencatat terjadi peningkatan penumpang yang terkonfirmasi positif dari 111 pelaku perjalanan luar negeri, 87 orang dinyatakan positif COVID, diantaranya berasal dari para jamaah umroh. Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pengetatan terhadap kedatangan penumpang dari luar negeri. Terjadi peningkatan penumpang yang terkonfirmasi positif dari hasil pemeriksaan PCR petugas kesehatan Bandara Suta. Kepala KKP kelas 1 Bandara Suta mengatakan para pelaku perjalanan luar negeri setiap harinya ada yang terpapar. Jika ditemukan penumpang positif usai menjalani PCR, untuk para WNI akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet, namun jika WNA akan dirujuk ke hotel isolasi. Usai dihapuskannya larangan WNA yang dari 14 negara, belum terlihat adanya peningkatan jumlah penumpang yang signifikan, namun penumpang pesawat yang dari luar negeri banyak yang terpapar virus corona. Datanya memang kami dapatkan dari tanggal 17. Petugas kesehatan Bandara Soekarno-Hatta mencatat terjadi peningkatan penumpang yang terkonfirmasi positif. Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pengetatan terhadap kedatangan penumpang dari luar negeri. Dan sudah ada rekan kami, Angelika Devagam di Bandara Suta. Silakan Angel dengan laporan Anda. Angel. Ya Juno, sejak meningkatnya kasus varian Omikron di tanah air, terutama mereka yang datang dari luar negeri, kami memantau di sekitar Bandara Soekarno-Hatta ini tampak pengetatan pengamanan dari pihak Polri dan juga TNI serta dari pihak pegawai Bandara Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 3 kedatangan internasional. Dan dari pantauan kami siang tadi, Juno, ini banyak sekali baik secara individu ataupun kelompok para pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN ini tengah mengantri untuk bisa keluar dari pintu kedatangan internasional ini. Jika Anda lihat di belakang saya ini banyak sekali petugas-petugas dengan mejanya, ini mereka adalah mereka yang akan mendata di mana para PPLN ini harus untuk bisa menemukan atau memiliki tempat atau hotel untuk mereka bisa melakukan karantina. Nah, karantina ini juga mendapat aturan baru. Jika sebelumnya harus 10 hari karantina, namun saat ini sudah dikurangi menjadi 7 hari masa karantina bagi PPLN yang tiba di tanah air. Dan dari data dari Satgas pun juga menyampaikan sejak tanggal 1 Desember hingga 15 Januari ini sudah lebih dari 3.900 para PPLN yang terkonfirmasi COVID-19 dan 500 lebih diantaranya ini melalui tes whole genome sequencing terkonfirmasi varian Omicron virus COVID-19. Dan pihak petugas pun semakin memperketat untuk pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta, karena Bandara Soekarno-Hatta salah satu pintu bagi PPLN datang atau tiba di tanah air. Di antaranya adalah salah satu atau beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para PPLN yang tiba di tanah air adalah mengikuti pihak imigrasi atau data dari imigrasi, kemudian melakukan pendaftaran di formulir EHEC internasional, dan mereka pun harus melampirkan hasil negatif dari PCR, kemudian mereka harus melakukan tes karantina. Dan pengetatan akan terus dilakukan mengingat tingkat atau data kasus varian Omikron di tanah air ini semakin meningkat setiap harinya. Baik. Juno. Terima kasih Angelika Devagam atas laporan Anda dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, di tengah meningkatnya kasus Omikron, pemberangkatan jemaah umroh tetap dilanjutkan. Sebanyak 29 jemaah umroh diberangkatkan perdana dari daerah istimewa Yogyakarta. Setelah 2 tahun tertunda, 29 calon jemaah umroh asal Yogyakarta akhirnya bisa berangkat ke Arab Saudi. Keberangkatan perdana calon jemaah asal daerah istimewa Yogyakarta ini diiringi tangis haru oleh keluarga yang melepas kepergian mereka di Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta melepas langsung keberangkatan calon jemaah umroh. 2 tahun. Ya. Baru kali ini bisa 2 tahun udah hampir berangkat. Baru sekarang ini kita bisa terombongan. Udah berapa kali tertunda, Ibu? 2 kali ya, harusnya setahun kemudian berangkat, baru tahun ini lagi. Jadi ini yang ketiga mau berangkat. Alhamdulillah, Masya Allah, seneng banget Mas. Kayak masih mimpi aja. Udah 2 tahun ditunda. Terus akhirnya ini pemberangkatan yang pertama. Masya Allah, rasanya luar. Keberangkatan perdana ini setelah sebelumnya pemerintah menunda keberangkatan umroh selama lebih dari 1 tahun.
Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, sementara itu sejauh ini Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan bahwa pemerintah tetap memperbolehkan warga Indonesia untuk menjalankan ibadah umroh. Sementara untuk sistem yang digunakan tetap dengan satu pintu di mana terlebih dahulu menjalani karantina di Asrama Haji Pondok Gede. Jadi kita tetap memberlakukan one gate policy. Ya. Semua jamaah umroh harus berangkat dari Asrama Haji. Ya, pulang juga harus melalui tempat karantina. Prokes juga harus ketat untuk menjaga terutama keamanan, kenyamanan para jamaah. Kita kan semua sudah berusaha untuk berhati-hati ya dengan menjaga semua protokol kesehatan, tapi tetap saja kena. Ini harusnya menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau saya boleh, sebenarnya saya sih gini, sudahlah kita tunggu dulu, toh umroh ini bukan ibadah yang wajib. Tetapi yang sudah mendapatkan visa jamaah, pemerintah itu tidak boleh melarang warga untuk pergi ke luar negeri kalau sudah dapat visa, kecuali kena masalah hukum misalnya, kemudian tidak boleh masuk, dicekal, nggak boleh keluar masuk, itu dicekal. Tapi kalau sudah punya visa, ya pemerintah nggak berhak untuk melarang. Kemudian karena itu kami memfasilitasi agar jamaah ini bisa berangkat dengan aman, pulang nggak bawa, di sana nggak kena, pulang nggak bawa, pergi nggak bawa, pulang nggak kena, gitulah kira-kira. Ya, dan kini kita akan membahas bersama Hilman Latif, Dirjen PHU Kemenak Republik Indonesia. Selamat sore, Pak Hilman Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hilman, bicara evaluasi pelaksanaan umroh dari Kemenak sejauh ini, seperti apa? Ya, kita sudah melakukan evaluasi dengan berbagai pihak terhadap jamaah umroh yang sudah berangkat beberapa waktu yang lalu ya. Bahkan dari mulai yang Desember sampai yang keberangkatan resmi yang mulai 8 Januari tahun 2020. Kita evaluasi dari mulai proses ya, kedisiplinan, kemudian juga kasus-kasus yang terjadi dan lain sebagainya, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, yang kedua, evaluasi juga kita lakukan terhadap kembalinya jamaah umroh ke Indonesia yang saat ini sudah ada ratusan jamaah kembali ke Indonesia dan sebagian sudah di karantina. Bukan sebagian, semuanya sudah memasuki proses karantina di berbagai tempat. Oke, kita tahu bahwa puluhan jemaah umroh yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dikabarkan ini terpapar COVID-19. Bagaimana penanganan lanjutan terkait ini, Pak Hilman? Ya, untuk jamaah yang terindikasi positif, itu sudah ada prosedur dan mereka harus diisolasi di Wisma Atlet, ya, atau di tempat lain yang akan ditunjuk oleh pemerintah, khususnya untuk Satgas Covid. Nah, untuk sisanya tetap dikarantina selama 7 hari untuk mendapatkan prosedur yang standar, termasuk juga nanti akan di-swab pada hari ketiga ataupun hari ke-6. Nah, dari sini ya kami juga terus mengumpulkan data berapa persentase dari jamaah yang kembali dari Saudi yang terindikasi positif. Nanti kita tentu saja akan terus berkonsultasi dan berdiskusi dengan berbagai pihak, baik dengan Satgas maupun dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Perhubungan dan lain-lain. Baik, jadi walaupun tadi ada puluhan jemaah yang tiba di tanah air dengan status positif, ini masih dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait untuk evaluasi ke depannya apakah umroh akan ya ada kebijakan-kebijakan tertentu seperti itu ya Pak Hilman ya? Betul. Apakah nanti kita mengeluarkan kebijakan baru? Tadi juga disampaikan Pak Menteri ya, bahwa umrohnya tidak ditutup, ya, umrohnya tidak ditutup. Tapi kita tetap dari pemerintah, ya, karena ini disarankan jangan atau tidak bisa pergi bila tidak terlalu substantif atau esensial, tidak terlalu mendesak, mungkin masih bisa ditunda. Tetapi andaikan masih ada yang berangkat, kita tetap fasilitasi selama memungkinkan. Dan memungkinkannya di mana? Termasuk juga fasilitas karantina. Karantina di Saudinya juga
serta karantina di Jakarta ketika mereka kembali. Oke. Kalau itu angka-angkanya sudah mulai mepet, ya tentu nanti kita akan lihat seperti apa rekomendasi yang muncul. Oke, dan tentunya yang berangkat juga yang diprioritaskan ya, yang sudah memang sesuai antrian seperti itu, yang memang sudah mendapatkan visa dan hal-hal lain ya, Pak Hilman ya? Betul, Bukan sudah dapat jamaah visa, yang sudah baru booking ya? tiket, sudah booking Aha. hotel dan lain-lain. Oke, lalu Pak Hilman, kalau kita tarik ke belakang sedikit, bahwa dari Desember kita sudah ada uji coba seperti itu. Hal-hal seperti kemungkinan bahwa jamaah yang kembali ke tanah air terkonfirmasi positif, apakah ini juga dipertimbangkan di awal dan tentunya ada antisipasi lanjutan terkait ini? Karena kemungkinan kan pasti akan terus ada. Di awal sempat dibahas ini, Pak Hilman. Ya tentu saja kita coba mitigasi juga, karena itulah kenapa kita menyampaikan kepada masyarakat ya sesuai dengan semangat yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Ya intinya kalau tidak prioritas ditunda dulu ya. Baik. Bukan dilarang, bukan ditutup, tapi ditunda dulu. Ditunda dulu ya. Tetapi ketika ada kelompok jamaah yang sudah terlanjur mendapatkan visa, kemudian booking pesawat, hotel dan lain-lain, ya kami dari Kementerian Agama tetap harus ikut berpartisipasi, dan karena itulah kita dalam rangka menjaga jamaah dan memastikan kondisi mereka aman, nyaman, dan juga tentu saja tidak bermasalah, ya kita ikut dan mengeluarkan kebijakan one gate policy. Ya. Intinya di situ adalah kita ingin koordinasi. PPIU atau travel agents atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh juga harus sudah bisa ya, mendata jamaahnya sejak dini, mengatur jamaahnya sejak dini, protokolnya seperti apa, edukasinya seperti apa, dan kemudian untuk situasi saat ini ya tetap kami sarankan tolong diatur mengenai jumlah jamaah. Oke, Pak Hilman, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Terima kasih. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.